I got you. Hai, balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film action yang berjudul The Killer's Game. Dalam cerita film ini, seorang pembunuh bayaran hebat divonis menderita penyakit mematikan. Tak mau meninggal dalam kondisi menyedihkan, sang pembunuh merancang skenario agar seolah-olah ia menjadi korban pembunuhan. Namun karena rencananya malah berakhir kacau, sang pembunuh harus menghadapi banyak musuh yang berbahaya. Nah, sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan aksi seorang pembunuh bayaran bernama Joe. Pada malam itu, Joe berada di sebuah gedung di negara Eropa yang sedang menggelar pertunjukan tari balet. Di tengah aksinya, Joe berhasil membunuh pengawal targetnya tanpa menarik perhatian. Berkat eksekusinya yang mulus, Joe kemudian berhasil membunuh targetnya yang bernama Petrov tanpa diketahui oleh banyak penonton. Saat Joe bersiap meninggalkan lokasi, pengawal Petrov lainnya diam-diam terlibat baku tembak dengan penjaga keamanan gedung. Di waktu yang sama, Joe juga memiliki masalah lain yang lebih serius. Karena saat hendak meninggalkan gedung, Joe tiba-tiba merasa sakit kepala hingga ia pun sempat kesulitan bergerak. Di tengah kekacauan ini, Joe berhasil menolong seorang penari balet yang bernama Maisie. Usai melakukan penyelamatan, Joe langsung pulang ke kediamannya. Joe lalu merasa terbebani karena ia belum sempat mengembalikan ponsel Maisie yang sebelumnya sempat terjatuh di gedung. Penasaran dengan kondisi kesehatannya, Joe akhirnya menemui Kagen yang merupakan dokter langganannya. Sambil melakukan tes medis, Kagen menduga sakit Joe adalah efek jangka panjang dari seringnya terkena pukulan di kepalanya. Kagen akhirnya meminta Joe untuk menunggu hasil tes agar mereka bisa mengetahui penyakit Joe yang sebenarnya. Usai menjalani pemeriksaan, Joe bertemu dengan bosnya yang bernama Reeves. Di tengah percakapan mereka, Joe mempertanyakan manfaat yang ia dapatkan dengan menjadi pembunuh bayaran karena selama ini Joe merasa pekerjaannya hanya membunuh orang. Reeves akhirnya menekankan bahwa pekerjaan Joe sebenarnya berdampak positif bagi keamanan dunia karena selama ini target pembunuhan Joe hanya orang-orang jahat. Reeves juga memberitahu bahwa Petrov adalah pedagang perempuan sehingga kematiannya diyakini akan membantu mengurangi kasus perdagangan manusia. Setelah itu, Joe meluangkan waktunya untuk mengembalikan ponsel Maisie yang saat itu sedang istirahat dari latihan tarinya. Sebagai bentuk terima kasih atas kebaikan Joe, Maisie mengajaknya makan malam jika mereka sudah memiliki waktu luang. Singkat cerita, Joe dan Maisie akhirnya makan malam di sebuah restoran berkelas. Momen obrolan mereka akhirnya mengungkapkan latar belakang Joe dan Maisie. Ternyata Joe pernah bergabung dengan militer sejak ia berusia 18 tahun. Di sisi lain, Maisie memiliki hobi menari sejak kecil dan ia sudah menjadi penari balet profesional selama 10 tahun. Dalam kesempatan yang sama, Joe berusaha merahasiakan pekerjaan aslinya sebagai pembunuh bayaran dari Maisie. Demi menghindari kecurigaan, Joe mengakui bahwa pekerjaannya sekarang adalah menyusun rencana pensiun untuk kliennya. Sejak makan malam ini, Joe dan Maisie menjadi semakin dekat hingga mereka pun memutuskan untuk berpacaran. Sambil menjaga hubungan romantisnya, Joe juga terus melaksanakan misi pembunuhan di berbagai negara Eropa dengan hasil akhir yang bersih. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Joe bercerita kepada Reeves tentang Maisie. Kini Joe berniat mundur dari pekerjaannya agar ia bisa mempertahankan hubungannya dengan Maisie yang sudah semakin serius. Joe lalu meminta bantuan Reeves untuk membuatkannya identitas palsu karena Joe tak ingin Maisie mengetahui pekerjaan kotornya. Beberapa hari kemudian, Joe merayakan ulang tahunnya dengan mengundang Maisie dan temannya. Lantas di tengah berlangsungnya pesta, Reeves memberikan masukan yang penting kepada Joe. Jadi menurut Reeves, Joe sebaiknya segera memberitahu rahasianya kepada Maisie selagi hubungan mereka masih harmonis.
Reeves selalu meyakini Maisie akan bisa menerima pekerjaan Joe jika perempuan itu memang tulus mencintainya. Keesokan harinya, Dr. Kagen menyampaikan hasil tes medis Joe. Usut punya usut, Joe ternyata mengidap kelainan otak langka bernama Creutzfeldt-Jakob atau CDJ. Selain sakit kepala hebat, penyakit ini juga menyebabkan Joe mengalami kebutaan dan penurunan kemampuan mental. Mengingat obat CDJ belum ditemukan, Kagen memperkirakan bahwa Joe akan meninggal 3 bulan lagi. Sesuai keterangan Kagen, CDJ memang sangat fatal dan belum ditemukan obatnya. Alhasil, mau tidak mau, Joe harus menerima kenyataan getir ini. Tak mau dirinya tewas dalam kondisi yang menyedihkan, Joe kini berupaya merancang skenario agar seolah-olah ia menjadi korban pembunuhan. Singkat cerita, Joe akhirnya mengungkapkan penyakitnya kepada Reeves. Maka dari itu, Reeves bisa memahami kalau Joe akan tetap tewas meskipun sudah menjalani berbagai macam terapi. Lantas demi memuluskan skenarionya, Joe meminta bantuan Reeves untuk menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisinya. Namun Reeves pada akhirnya menolak karena ia tak tega membunuh Joe. Sebagai solusi alternatif, Joe akhirnya menemui Antoinette. Ternyata Antoinette adalah pembunuh bayaran yang berseteru dengan Joe karena selama ini misi mereka selalu bertentangan. Adapun Antoinette juga sangat memperhitungkan Joe karena ternyata Joe adalah pembunuh bayaran terhebat yang ada di Eropa. Sambil merahasiakan penyakitnya, Joe membuat permintaan yang sama kepada Antoinette dengan imbalan 2 juta euro jika ia berhasil membunuh Joe sesuai skenario rancangannya. Tanpa pikir panjang, Antoinette pun menyetujui permintaan Joe. Setelah itu, Antoinette memanfaatkan aplikasi sewa pembunuh bayaran untuk menawarkan kontrak pembunuhan Joe yang memiliki imbalan 2 juta euro. Sesuai skenario Joe, mereka akan mulai berusaha membunuhnya pada jam 12 malam nanti. Meski waktu malam hari, Joe menyempatkan dirinya untuk bertemu dengan Maisie. Di momen ini, Joe dengan berat hati mengakhiri hubungannya dengan Maisie tanpa memberitahu bahwa ia sebenarnya melakukan hal itu karena tak ingin membebani Maisie dengan penyakitnya. Maisie akhirnya pergi dengan perasaan sedih dan heran karena selama ini ia merasa hubungannya dengan Joe baik-baik saja. Tak lama kemudian, Joe tiba-tiba dihubungi oleh Dr. Kagen. Dalam komunikasi singkat mereka, Kagen mengungkapkan bahwa sebenarnya hasil tes Joe tak sengaja tertukar dengan pasien lain. Usai mendapatkan informasi dari Kagen, Joe bisa sedikit bernafas lega. Namun di sisi lain, Joe menyesal karena sudah terlanjur membuat kontrak pembunuhan atas dirinya sendiri. Penyesalan Joe pun semakin bertambah karena ia sudah terlanjur mencampakkan Maisie di saat mereka masih saling mencintai. Apapun itu, Joe tetap harus melanjutkan hidupnya. Dan kini ia bersiap melawan pembunuh bayaran di rumahnya karena sekarang sudah mendekati jam 12 malam. Saat waktu upaya pembunuhan Joe telah tiba, geng goyang menjadi lawan pertama yang harus ia hadapi. Joe lalu berhasil membunuh satu persatu anak buah goyang tanpa kesulitan yang berarti. Selesai membereskan geng goyang, Joe langsung menghubungi Antoinette dan memintanya untuk membatalkan kontrak pembunuhan Joe. Sesuai aturan yang berlaku, Joe berjanji akan membayar denda kepada Antoinette. Namun pada akhirnya, Antoinette menolak membatalkan kontrak pembunuhan Joe. Penyebabnya, Antoinette ingin balas dendam kepada Joe karena sudah membunuh ayahnya yang ternyata sudah menganggap Joe seperti putranya sendiri. Mengingat kontrak pembunuhannya masih aktif, Joe akhirnya harus menghadapi 2 bersaudara Langos. Meski mereka beraksi dengan motocross, Joe sudah memiliki taktik jitu untuk menyiasati serangan mereka. Karena hal itu, Joe akhirnya berhasil membunuh Langos bersaudara. Begitu mengetahui Joe masih hidup, Antoinette akhirnya kembali memanfaatkan aplikasi sewa pembunuh bayaran.
Kali ini Antoinette melipat gandakan imbalan kontrak pembunuhan Joe menjadi 4 juta euro demi menarik minat para pembunuh bayaran yang hebat. Saat situasinya masih aman, Joe mampir ke rumah Reeves untuk mengobati lukanya. Lantas di tengah percakapan mereka, Joe memberitahu Reeves soal kesalahan diagnosis Kagen dan juga masalah dendam Antoinette. Sebaliknya, Reeves menceritakan soal cara baru Antoinette untuk membunuh Joe. Mengetahui hal ini, Joe akhirnya berencana memancing semua pembunuh yang mengincarnya ke sebuah kastil tak terpakai yang dahulu pernah dimanfaatkan Joe untuk menahan putra seorang diplomat. Demi memuluskan strategi Joe, Reeves memberinya satu tas berisi banyak bahan peledak yang bisa dimanfaatkan sebagai jebakan di dalam kastil. Sementara itu, Antoinette berhasil mendapatkan informasi soal hubungan Joe dan Maisie. Dari sini, Antoinette memiliki ide untuk menculik Maisie dan menjadikannya sebagai sandera agar Joe lebih mudah untuk ditundukkan. Bersama dengan sepupu Antoinette yang bernama Manny, Lovedale akhirnya berhasil menculik Maisie yang saat itu baru saja mendapatkan pesan darurat dari Joe agar cepat melarikan diri. Beberapa waktu kemudian, Joe akhirnya tiba di kastil pilihannya. Di sisi lain, semua pembunuh bayaran kiriman Antoinette dalam perjalanan menuju kastil Joe. Lantas di antara pembunuh bayaran itu ada Lovedale yang pergi ke lokasi sambil membawa Maisie. Sambil mengisi waktu, Lovedale membeberkan status Joe sebagai pembunuh bayaran paling terkenal dan produktif yang ada di Eropa. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya dua bersaudara Mackenzie tiba di kastil Joe. Namun Joe bisa menemukan cara untuk membalikan keadaan sehingga ia pun berhasil membunuh salah satu dari mereka dengan jebakan yang sudah ia pasang. Saat Joe masih harus menghadapi saudara Mackenzie yang masih hidup, pembunuh bayaran lainnya yang bernama Party Girls datang dan langsung menembaki Joe. Setelah itu, Joe mencoba menghubungi Maisie untuk menanyakan kondisinya. Namun yang menjawab justru adalah Lovedale, sehingga Joe baru menyadari kalau Maisie sedang diculik oleh Lovedale. Di akhir komunikasi mereka, Lovedale yang sudah tiba di area kastil berjanji akan membebaskan Maisie jika Joe mau menyerahkan diri. Di waktu yang sama, Joe kini melawan pasukan tentara bayaran pimpinan Max. Dengan memanfaatkan area gelap di kastil, Joe berhasil membunuh beberapa tentara. Namun karena masih kalah jumlah, Joe akhirnya melarikan diri demi keselamatannya. Dalam perjalanannya, Joe berhasil kabur bersama dengan Maisie dengan menggunakan mobil milik Manny. Selain menceritakan kesalahan diagnosis penyakitnya, di sini Joe juga mengungkapkan pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran yang khusus membunuh penjahat. Setelah bisa menerima semua kenyataan ini, giliran Maisie yang membeberkan rahasianya. Ternyata Maisie kini sedang mengandung anak Joe dan ia sebenarnya tak mau anaknya memiliki ayah pembunuh. Mendengar keluhan Maisie, Joe akhirnya memutuskan untuk pensiun setelah semua masalah saat ini sudah diselesaikan. Rupanya Joe mantap berhenti menjadi pembunuh bayaran karena ia tak ingin melewatkan kesempatan berharga untuk menjadi seorang ayah. Selang beberapa detik, Maisie tiba-tiba hilang kesadaran karena tubuhnya ternyata tergores oleh peluru tembakan Max. Singkat cerita, Joe akhirnya melarikan Maisie ke sebuah desa demi mencari pengobatan. Lalu saat Joe sedang meminta bantuan pada seorang pendeta, Maisie akhirnya bisa kembali sadar karena luka tembaknya tidak terlalu parah. Kini Joe dan Maisie menyadari bahwa mereka masih saling mencintai, sehingga Joe memohon kepada pendeta agar mau menikahkan mereka. Usai Joe melakukan pengakuan dosa, pendeta akhirnya melangsungkan proses pernikahan Joe dan juga Maisie.
Namun proses pernikahan akhirnya harus berhenti di tengah jalan karena pendeta ditembak oleh Lovedale yang baru saja tiba di lokasi. Selesai membawa pendeta ke tempat yang aman, Joe akhirnya pergi melawan Lovedale. Di waktu yang sama, Max juga tiba di lokasi dan kini Max bermusuhan dengan Lovedale karena masalah bayaran. Singkat cerita, usai berhasil melumpuhkan Lovedale, Max mulai berusaha membunuh Joe. Di tengah situasi ini, Joe gagal menembak Max karena tanpa ia sadari pistolnya ternyata sudah kehabisan amunisi. Lantas saat Max bersiap membunuh Joe, tiba-tiba ada tembakan yang mengenai kepala Max hingga hancur. Dan ternyata penembak Max adalah Maisie yang terpaksa melakukan aksinya itu demi menyelamatkan Joe. Saat pertempuran sudah berakhir, Joe memutuskan untuk membiarkan Lovedale tetap hidup karena ia merasa Lovedale sudah bukan ancaman lagi. Sementara itu, Reeves berhasil menemukan Antoinette yang sedang berusaha kabur usai semua pembunuhnya berhasil dikalahkan oleh Joe. Reeves lalu menyatakan bahwa Antoinette telah melanggar aturan pembunuh bayaran yang sebelumnya juga dilakukan mendiang ayah Antoinette. Ternyata pelanggaran itu adalah menyewa tentara bayaran untuk keperluan kontrak pembunuhan. Sebagai hukuman, Reeves akhirnya menembak mati Antoinette. Beberapa waktu kemudian, Joe dan Maisie akhirnya bisa melangsungkan proses pernikahan dengan lancar. Dan ternyata pendeta yang mengesahkan pernikahan mereka adalah pendeta yang sebelumnya menjadi korban penembakan Lovedale. Usai prosesi pernikahan berakhir, Joe dan Maisie mulai menyusun rencana finansial untuk kehidupan rumah tangga mereka. Dan film pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita film The Killer's Game yang dirilis pada tahun 2024. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!